Nah, makanya setelah diteliti secara medis, secara kesehatan, ternyata hari-hari Ayyamul Bid itu, nah itu adalah waktu-waktu regenerasi lah ya, regenerasi sel-sel tubuh dan lain sebagainya itu. Organ-organ tubuh kita menjadi apa kembali lagi normal lah, kembali lagi normal. Nah, itu ternyata sampai sejauh itu secara hikmahnya ya setelah diteliti. Dan tentu masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya ya terkait dengan bulan Komariah ini di samping keutamaan-keutamaan yang ada tadi itu. Mungkin sebagai pengantar cukup segitu dulu, nanti lebih banyak kita diskusikan ya dalam obrolan lah ya, diskusi. Nah, ini tadi mohon maaf enggak enggak sempat bikin PowerPoint. Masya Allah, teman-teman luar biasa ya. Pembahasannya sangat menarik sekali. Saya yakin pasti teman-teman banyak sekali pertanyaan yang mau diajukan. Oke, kepada teman-teman, ini sesi diskusi. Silahkan yang mau bertanya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubed, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Ya, kami mohon maaf juga jadi kayak tadi ngejar-ngejar ngechat. Terlebih memang kalau misalkan tema ini Rizky angkat karena satu, Ramadan sudah banyak sekali dijelaskan kemuliaannya, sedangkan di Quran minha arbaatun hurum itu nggak nyebut Ramadan gitu di penjelasannya. Nah itu jadi satu hal menarik juga buat dibahas, apa kira-kira keutamaannya. Bahkan ketika tadi 4 bulan haram disebutkan dalam Quran, ditambah Ramadan udah ada 5 gitu Pak. Nah berarti 7 sisanya apakah memang tidak ada kemuliaannya atau sesuatunya disembunyikan dalam teks-teks lain yang sporadis gitu, yang menyebar dan berbeda-beda. Karena otomatis wadzakirhum fi ayyamillah di latar belakangi juga dengan berbagai sejarah kita masing-masing tadi yang disampaikan oleh Bapak, pasti semuanya punya kesan dan semuanya punya pesan gitu. Nah, kira-kira secara ringkas kesan dan pesan itu apa kira-kira gitu Pak? Kalau dari Rizky itu sebenarnya yang penasaran sehingga ngangkat tema ini. Karena tema ini sangat jarang dibahas oleh dai dan para mubalik gitu. Masih off Pak itunya. Oh ya, ya. Arbaatun hurum itu kalau Ramadan itu apa namanya, kemuliaannya memang kemuliaan yang sifatnya ilahiyah. Ya, sifatnya itu ilahiyah murni. Memang Allah istimewakan karena di situ ya, diantaranya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya lagi ada di situ inna anzalnahu fi lailatul qadar dan lain sebagainya. Ya. Ramadan itu keutamaan murni untuk ibadah. Dan apa namanya? Itu beda dengan konsep atau yang ditetapkan sebagai arbaatun hurum itu. Nah, kalau arbaatun hurum itu memang ada hubungannya dengan keharaman untuk berlaku zalim. Makanya fala tadzlimu fihinna anfusakum. Lanjutan ayatnya tadi itu kan minha arbaatun hurum itu ya. Nah, itu kan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berlaku zalim pada dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Dan itu bukan berarti di lain bulan tersebut itu bukan berarti tidak boleh berlaku zalim, bukan berarti begitu. Tetap kezaliman itu haram, berlaku mendolimi diri sendiri itu haram, mendolimi orang lain apalagi. Berperang itu setiap bulan ya haram, gitu ya. Setiap bulan itu ya haram, tidak ada berperang yang halal aslinya ya, secara asli. Memerangi lah ya. Kalau berperang dalam konteks membela diri tentu itu beda lagi, tapi memerangi itu kan jelas sesuatu yang haram. Nah, konteksnya konteks itu ya, konteksnya konteks sosial. Arbaatun hurum itu. Jadi konteksnya sudah dibalut dengan konteks sosial. Sehingga di sana salasun mutawaliyatun ditambah lagi warojaba mudor. Ditambah lagi dengan rojabnya suku mudor. Nah, rojabnya suku mudor ini adalah bulan yang terjaga
ya, ketika orang-orang Arab jahiliyah ya, saat itu menambah-nambahi bulan. Ya, bulannya bukan lagi 12, ada yang diperpanjang, ada yang diperpendek, begitu ya. Nah, sehingga tidak sistematis. Nah, itu sempat makanya tadi di saat Taubah tadi dijelaskan innaman nasi uziyadatun fil kufr tadi itu ya. Nah, tambahan-tambahan bulan, tambahan-tambahan waktu dari yang telah ditetapkan itu, nah itu hanya menambah kekufuran. Nah, sehingga sistem-sistem yang ada ini juga erat kaitannya dengan penambahan keimanan, ketakwaan. Makanya kita adanya puasa menambah ketakwaan, menambah keimanan. Nah, itu juga bagian dari sistem. Adanya haji menambah keimanan, ketakwaan. Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara satu Ramadan dan Ramadan berikutnya itu ada kafarat dosa, ada penghapusan dosa ya di antara keduanya. Itu sistem-sistem yang memang Allah tetapkan. Ketika hubungannya dengan ibadah murni. Tetapi yang arba'atun hurum, nah itu memang hubungannya dengan tadi sosial. Ada sudah dibalut dengan aspek sosial, di mana kalau kita hitung kenapa Ramadan tidak masuk, dari situ akhirnya Allah sebenarnya memuliakan seluruh bulan. Sebenarnya Allah memuliakan seluruh bulan dengan keistimewaannya masing-masing. Ramadan diistimewakan dengan turunnya Al-Quran, dengan Lailatul Qadar, dengan ibadah puasa dan lain-lain. Itu Ramadan. Sedangkan selain Ramadan dimuliakan dengan apa? Nah, selain Ramadan dimuliakan dengan lain-lain tadi, diwajibkannya untuk bulan damai dan sebagainya itu. Nah, bulan dilarang saling menyakiti, saling berperang. Makanya kan adanya di luar Ramadan. Kapan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, gitu ya. Terus Muharram. Berurutan 3 itu. Nah, terus kemudian ditambah Rajab, Mudhar. Kalau kita lihat, kalau kita hitung, akhirnya tidak ada bulan yang tidak mulia. Jadi ditetapkannya Ramadan bukan dari arba'atun hurum itu justru untuk menegaskan bahwa semua bulan itu mulia, gitu. Tidak ada yang tidak. Ya, dengan kemuliaan masing-masing. Ramadan dengan kemuliaan yang saya sebutkan tadi, yang kita tahu bersama. Nah, Syawal, apa kemuliaannya kok tidak masuk arba'atun hurum? Nah, Syawal di sana, kemuliaan setelah Ramadan, nah itu sudah ada pada bulan Syawal sendiri, karena Syawal itu juga termasuk bulan haji ya, termasuk bulan haji. Dia keistimewaannya dengan itu, di mana Allah sudah memberikan ampunan kepada semua orang. Nah, makanya Syawal itu sudah punya keistimewaan sendiri. Nah, Dzulqa'dah saat itu yang mungkin masih belum dianggap punya kemuliaan. Nah, maka oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu ya. Nah, kemudian Allah tetapkan itu sebagai bulan yang dimuliakan dengan apa? Dengan dilarangnya ada pertumpahan darah sama sekali di situ. Maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus nanti ditambah Rajab, Rajabnya Mudhar. Nah, setelah Rajab di sana ada Sya'ban. Nah, Sya'ban itu dimuliakan oleh Allah dengan apa? Ya, dengan ampunan, dengan raf'ul a'mal ilallah. Makanya Allah selalu mengampuni orang-orang itu di malam nisfu Sya'ban itu. Allah memberikan ampunan kepada orang-orang selama dalam hatinya itu tidak ada kufur, tidak ada syirik, dan tidak ada permusuhan, syahna, tidak ada kedengkian, permusuhan, ya, dongkol, jengkel dengan sesamanya. Allah pasti ampuni. Dan di situ adalah yaumun turfa'u fil amal ilallah. Hari di mana Allah amal-amal kita itu dilaporkan kepada Allah, direkap lah ya, ditutup buku. Nah, itu menjadi keutamaan setiap bulan, sehingga akhirnya nanti ada hadis qudsi yang menegaskan la tasubbud dahar fa inni anad dahar, bahwa waktu itu adalah ya aku, kata Allah, ya akulah waktu itu, sehingga akulah yang menciptakan waktu, akulah yang membuat sistem waktu itu, maka jangan dicela, jangan dikotori, jangan rusuhi dengan hal-hal yang Allah larang. Saya kira itu ya. Jadi Ramadan tidak masuk arba'atun hurum. Salah satu hikmahnya, salah satu alasannya adalah ya karena dengan begitu semua bulan itu akan menjadi mulia. Tidak kemudian kemuliaannya hanya pada bulan-bulan tertentu di Ramadan saja. Yang lain jadi bulan yang tidak mulia.
Jadi tidak. Baik Pak, siap. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada nih. Baik, silakan di ini aja ditutup nggak apa-apa. Gimana? Ditutup nggak apa-apa Pak. Oh ya, Untuk ya. baik. Ya itu ya terkait dengan sistem bulan, tentu hubungannya yang kalau Islam mensyariatkan sistem peredaran waktu tadi, perputaran waktu tadi, memang erat kaitannya dengan ibadah, saya kira ya. Erat kaitannya dengan ibadah. Kemudian yang kedua juga erat kaitannya dengan introspeksi kita, dan juga ada hubungannya dengan apa ya, sistem restorasi tubuh kita, sehingga tubuh kita itu menjadi kembali bugar, kembali sehat, kembali normal lagi, dan lebih-lebih lagi menurut Al-Quran tadi, ya itulah sistem yang memang Allah ciptakan ketika Allah pertama kali menciptakan waktu. Ya, menciptakan waktu kapan itu? Yaitu ketika menciptakan langit dan bumi. Sebelum itu tidak ada waktu, yaitu disebut dengan azali. Tetapi kita juga harus tahu bahwa tadi ya, sistem-sistem waktu yang lain itu tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena semuanya itu adalah ijtihadi dan itu saintifik. Adapun masalah penentuan awal tahunnya, awal bulan pertamanya, Muharram sebagai bulan pertama, atau Hijrah sebagai tahun pertama, nah itu adalah ijtihad atau ijma, ya, lebih tepatnya ijma. Itu adalah ijma'nya para sahabat saat itu. Dan itu tidak ada yang mengingkari satupun. Sehingga ijma seperti ini bagian dari syariat yang sangat kuat, yang tidak bisa diingkari. Mukhalafatul ijma bisa jatuh pada kekufuran. Nah, makanya bulan-bulan Komariah seperti ini penting bagi kita untuk senantiasa mengambil hikmah, ya, pelajaran-pelajaran berharga dalam konteks kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap awal bulan, nah, itu adalah waktu bagaimana kita mengintrospeksi sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Dan sistem waktu itu selalu ada hubungannya dengan pelaporan amal kita kepada Allah. Baik, itu ya yang bisa menjadi closing statement-nya. Terima kasih atas segala perhatiannya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya, ya, Mas Rizky dan timnya, dan di sini semoga bermanfaat, barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja dari saya ya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Monggo.